Bertemu lagi dengan channel Bicara Hukum, channel yang memberikan informasi, edukasi dan konsultasi hukum kepada masyarakat. Karena di channel ini dunia hukum akan dilihat lebih dekat. Jika pada video sebelumnya, kami telah membahas dalam playlist hukum perdata tentang perbedaan dapat dibatalkan dan batal demi hukum dalam perjanjian, maka pada saat ini, berdasarkan peristiwa hukum yang sering terjadi, maka masih dalam playlist hukum perdata, kami akan membahas tentang perbedaan wan prestasi dan penipuan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih bagi pemirsa yang telah mengunjungi channel YouTube kami, dan oleh karena konten ini berkaitan dengan aturan yang berhubungan dengan peristiwa hukum yang banyak terjadi di masyarakat, sehingga diharapkan kepada setiap pemirsa agar menonton video ini sampai habis, agar tidak keliru dalam memahaminya. Kami akan menjelaskannya secara lengkap dengan dasar hukum yang jelas, dan ingat, ini ditonton secara gratis. Baiklah, langsung saja. Dalam kehidupan kita sehari-hari tentu pernah mendengar adanya perbuatan penipuan yang dilakukan oleh seseorang. Namun penipuan memiliki kesamaan dengan apa yang disebut dengan wan prestasi. Karena pada dasarnya baik wan prestasi maupun penipuan merupakan perbuatan yang merugikan orang lain, yang diawali dengan adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak. Tapi kalau dari kacamata hukum, di antara penipuan dan wan prestasi memiliki perbedaan yang prinsip. Mau tahu bedanya? Simak penjelasan kami. Wan prestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda wan prestati, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Berdasarkan arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wan prestasi adalah keadaan salah satu pihak, biasanya perjanjian, berprestasi buruk karena kelalaian. Dalam hukum, wan prestasi berarti suatu kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah disepakati. Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut atau yang harus dilakukan oleh suatu pihak. Menurut Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian dijelaskan bahwa wan prestasi, kelalaian atau kealpaan seorang debitur dapat berupa 4 macam. 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. 2. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya. 3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Jika ada pihak yang melakukan wan prestasi, maka pihak tersebut harus memberikan penggantian baik berupa biaya, kerugian, dan bunga. Sanksi wan prestasi ini diatur dalam pasal 1239 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Wan prestasi ini merupakan bidang hukum perdata, sedangkan penipuan masuk ke dalam bidang hukum pidana yang diatur dalam pasal 378 KUHP yang isinya sebagai berikut. Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Seseorang dikatakan melakukan penipuan apabila ia dengan melawan hak bermaksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Melawan hak di sini bisa dicontohkan dengan menggunakan nama palsu, perkataan-perkataan bohong, tipu muslihat dan lain-lain. Pada penipuan ada unsur kesengajaan pada diri pelakunya. Sedangkan pada orang yang dituduhkan melakukan wan prestasi tersebut tidaklah memiliki niat untuk melakukan wan prestasi. Adanya perbuatan yang tidak bisa melaksanakan atau memenuhi isi perjanjian disebabkan oleh hal-hal yang terjadi di luar kemampuannya. Misalnya, dalam perjanjian, pada esok hari, si A harus menyerahkan cicilan rumah kepada si B, namun karena usaha dari si A sedang mengalami kekurangan dari segi pendapatan, sehingga menyebabkan si A tidak bisa menyerahkan cicilan rumah tersebut kepada si B. Dalam hal ini, si A telah wan prestasi terhadap si B. Lain halnya, ketika sejak awal si A telah memiliki niat untuk tidak mau membayar cicilan rumahnya tersebut kepada si B, maka tentu si A telah melakukan penipuan kepada si B. Selain itu, ciri dari wan prestasi adalah
Misalnya dalam hal perjanjian hutang piutang. Pihak debitur pernah melakukan prestasi, misalnya membayar angsuran, tetapi hanya mampu melunasi sebagian hutangnya kepada kreditur dan tidak dapat melunasi seluruh hutangnya kepada kreditur sesuai dengan perjanjian. Sedangkan pada penipuan, memiliki ciri, oleh karena sejak awal tidak memiliki niat untuk membayar. Dalam hal ini dilatar belakangi oleh tipu muslihat, maka sudah tentu debitur akan melarikan diri dari kewajibannya dan sama sekali tidak pernah membayar angsurannya. Demikian guys pembahasan kami kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube kami dan menyalakan tanda loncengnya. Karena pada video berikutnya, kami masih akan membahas konten-konten hukum yang menarik lainnya. Jika ada tanggapan atau ingin berbagi pendapat menyangkut konten saat ini, bahkan ada persoalan hukum yang ingin ditanyakan, silahkan dimasukkan dalam kolom komentar. Kami akan berupaya menanggapinya dan memberi jalan keluar menurut sudut pandang hukum. Terima kasih dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.